isotermal, yang artinya adalah temperaturnya konstan. Yang ada hanya perubahan volume dan tekanan. Ya, kita bisa perhatikan grafiknya. Berbeda dari yang tadi ya. Grafik ini menunjukkan perubahan keadaan gas secara isotermal, yaitu proses perubahan keadaan sistem pada temperatur konstan. Ini dapat dihitung secara integral dengan menggunakan persamaan W sama dengan integral PdV dengan batas V1 ke V2. Oke, Miss akan jelaskan dulu bagaimana kita mencari integral. Perhatikan ini. Integral, oke Miss kasih rumus singkatnya ya. Contohnya integral AX pangkat N dx, ingat. Kalau mau diintegralkan X maka dia dx belakangnya ya. Sama dengan A per N ini pangkatnya. A dibagi, A ini adalah di depan dari X tadi ya. A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. Contoh, Miss kasih contohnya integral 4X kuadrat dx. Berapa nilai integral ini? Oke, pertama 4 ya, 4 A-nya 4, berarti depannya 4 per pangkat yang telah ditambah 1, 2 tambah 1. X-nya tetap pangkatnya harus ditambah 1 karena integral. Integral itu artinya pangkatnya ditambah dengan 1. Ditambah C. Kenapa tambah C, Miss? Karena tidak ada batas. Jika tidak ada batas, maka di belakangnya harus ada C-nya ya. Maka hasilnya adalah 4 per 3 X pangkat 3. Oke. Bagaimana jika integral 1 per X dx? Integral 1 per X dx berarti integral X pangkat berapa? Min 1. Integral X pangkat min 1 dx, ya ini rumusnya. 1 per min 1 ditambah 1. X pangkat min 1 tambah 1 tambah C. Jadi berapa? 1 per 0. X pangkat min 1 tambah 1. Tunggu dulu. 1 per 0. Apakah mungkin ini hasilnya? Salah ya. Jadi gimana, Miss? Oke, perhatikan lagi. Untuk integral 1 per X dx memang rumusnya adalah ln X tambah C. Ln, logaritma natural X tambah C. Ya, jika kita gunakan batas integral 1 per X dx dari X1 ke X2 gimana, Miss? Tetap. Integral 1 per X dari rumusnya apa? ln X ya. Maka ln X ini punya batas X1, X2. Oke. Di sini kita bacanya jangan ln, tapi ln aja ya. ln X, X2, X1. Sehingga ln X2 dikurang ln X1 karena akhir dikurang awal. X-nya ini diganti dengan batas ini. Jadi X2. X ini diganti lagi dengan batas ini. Jadi X1. Akhir dikurang awal. Jika dia kurang, ln-nya kurang, maka nilainya adalah ln X2 per X1. Ya, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Jadi di sini akan Miss buka, kan W sama dengan integral PdV dengan batas V1, V2. Oke, P ini bisa kita ubah ya dengan persamaan umum gas ideal, yaitu P kali V sama dengan nRT, sehingga P-nya adalah nRT per V. Ya, nRT per V kali dV. Kemudian di sini mana yang sama? dV di sini kan. Jika ada dV maka cari yang V. Sehingga yang tidak ada V-nya kita boleh keluarkan, jadikan dia konstanta. W sama dengan nRT integralkan V2 V1 1 per V dV. Ingat tadi integralnya adalah X ya. 1 per X maka ini 1 per V. Kalau 1 per V berarti kita gunakan ln. Ya, W sama dengan nRT ln V dengan batas V2 ke V1. Dari V1 ke V2 ya. Kemudian Miss langsung aja masuk W sama dengan nRT ln V2 per V1. Oke. Jadi rumus untuk isotermal adalah W sama dengan nRT ln
V2 per V1. Tetap rumusnya adalah P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Contoh soal. 2 mol gas argon, N-nya sama dengan 2 mol, memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius. Ingat, suhunya harus diubah ke Kelvin. Kemudian, 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Dari volume awal, artinya adalah V1 sama dengan 0,025 meter kubik, ke volume akhir, V2 sama dengan 0,050 meter kubik. Pertanyaannya, tentukan usaha, yaitu W, yang dilakukan gas argon jika diketahui R-nya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Usaha pada isotermal rumusnya adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. Oke, kita tinggal masukin angkanya aja ya. W sama dengan N-nya adalah 2, R-nya 8,31, T-nya adalah 300, ln V2-nya 0,05 per 0,025. Oke, jadi ini kita kalikan dulu. Sehingga hasilnya adalah 4986. ln, ya ini beda lagi ya. ln dari 0,05 bagi 0,025. Ini dibagi dulu, hasilnya adalah ln 2. ln 2 ini dicari dulu. Nanti dapat hasilnya baru dikali dengan 4986. Sehingga W hasilnya adalah 3456,03 Joule. Oke, sampai sini paham ya? Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan panas antara sistem dengan lingkungan. Grafik ini menunjukkan perubahan keadaan gas secara adiabatik. Ya, kurvanya terlihat lebih curam dibandingkan dengan yang isotermal ya. Untuk rumusnya itu adalah P1 kali V1 pangkat gamma. Sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Gamma ini apa, Miss? Gamma adalah tetapan Laplace. Di mana rumus gamma adalah Cp per Cv. Cp adalah kapasitas panas jenis pada tekanan tetap. Untuk Cv adalah kapasitas panas jenis pada volume tetap. Pada gas monoatomik, gammanya bernilai 1,67. Untuk gas diatomik, gammanya bernilai 1,4. Rumus kedua adalah T1 kali V1, tapi pangkat gammanya dikurang 1. Ingat kalau dia gunakan T, maka pangkat gammanya harus dikurang 1. Rumus W atau usahanya adalah min 3/2 NR kali delta T. Contoh soal. Sebanyak 10 mol gas ideal mengalami perubahan keadaan sistem, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Ya, ini grafiknya. Sekarang kita menggunakan grafik untuk menyelesaikan soalnya. Jika konstanta gas umum besarnya 8,31 Joule per mol Kelvin, maka berapakah usaha total yang dilakukan sistem dari awal hingga akhir? Berarti dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Ya, perhatikan dengan teliti. Ini pembahasannya. Oke, tadi apa yang diketahui? N-nya sama dengan 10 mol. Suhunya 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin ya. Berarti 27 tambah 273. 300 Kelvin. Diketahui udah R-nya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke. Di sini kita bisa cari bahwa A ke B ini adalah keadaan isokorik. B ke C adalah keadaan isobarik. C ke D itu adalah keadaan isotermal. D ke E adalah keadaan isobarik lagi. Pertanyaannya adalah berapakah W totalnya? Oke, pertama kita cari dulu WA ke B. WA ke B adalah isokorik. Isokorik W-nya sama dengan 0.
Oke. Yang kedua, W dari B ke C. Berarti isobarik. Rumusnya adalah P kali delta V. P pada B ke C adalah 400. 400 dikali delta V, perubahan volume. Dari B ke C, maka dia kan delta V adalah V2 dikurang V1. V2-nya ada pada titik C, yaitu 0,3 dikurang dengan 0,1. Sama dengan 80. Oke, ini sebenarnya bisa kita akali dengan menggunakan luas daerah aja. Yang ketiga adalah pada isotermal, yaitu rumusnya W sama dengan nRT ln V2 per V1. Oke, masukin angkanya, masukin nilai-nilainya. N sama dengan 10, R-nya 8,31. T-nya kita gunakan yang Kelvin ya, pada satuan Kelvin 300. ln V2. Oke, C ke D. Maka V2-nya adalah apa? C ke D. Maka V2-nya mana? 0,5. Untuk V1-nya adalah 0,3. Berarti 0,5 per 0,3. Ini seperti biasa kalikan dulu yang ini, baru ln dari 0,5 per 0,3, 1,6. Hasilnya adalah 12.734,88 Joule. Oke. Balik lagi kita D ke E. D ke E ini masih keadaan isobarik. Berarti rumusnya adalah P kali delta V. Ya. P-nya 100. P kali delta V. Ke D ke E itu tekanannya berapa? 100 ya. Delta V artinya V akhir dikurang V awal. Karena dia dari D ke E, maka V2-nya mana? V akhirnya mana? Yang 0,3. V awalnya adalah 0,5. Jadi 0,3 dikurang 0,5. Sehingga sama dengan 100 dikali minus 0,2. Hasilnya adalah minus 20 Joule. W totalnya adalah, kita jumlahin semua. Berarti 12.794,88 Joule. Oke, sampai sini paham ya? Oke, silakan kerjakan tugasnya yang ada di Edmodo.